bahwa lu tidak bermaksud menjual kasihan, lu juga nggak bermaksud menjual kelas. Apakah lu anti dengan orang yang menjual kelas? Pak, gue jualan kelas, Pak. Contoh, Andreas Tobing buat gue orang gila, ngapain main kripto? Kalau kita pakai pola pikir dunia, mending gue ikut goblokin orang. Marketnya ada, ngapain gue bikin pinter orang? Ini bersama Bro Theo. Gila. Apa kabar, men? Halo, Bro. Gila, thank you loh udah datang. Gue happy banget lu datang ke sini. Nggak nyangka gue kayak lu mau datang ke sini. Iya mau lah. Uis. Kita udah ngobrol-ngobrol ya kan, satu value seru. Seneng gue support. Teh, gue tapi mau nanya dong sama lu. By the way, congrats loh. Gue kemarin lihat postingan lu buku Zero to From Zero to Survive. ya. Gila. Jadi Tuhan. penjualan nomor 1 non fiksi ya? Di Iya, media. terlaris 2025. Kok bisa? Kagak tahu, Pak. Nggak tahu ya. Nggak tahu. Jadi itu project pelayanan gue cerita ke lu kan. Iya. Itu buku project paling gak pede. Soalnya gue bukan penulis, gue bukan pembaca buku, Pak. Gue tuh pembaca solo leveling sampai tamat 5 kali bisa tuh. Solo leveling tuh? Itu tuh kan lo nggak tahu. Itu kan? apa? Solo leveling tuh apa? Manhwa, kartun, manga. Oh. Gue tuh pembaca itu, bukan pembaca buku. Jadi ketika diajakin sama Alex bikin buku, ya gue bilang gue doain dulu nih. Ternyata gue ngerasa ya udahlah, siapa tahu cerita gue bisa jadi berkat buat orang. Gue bilang sama Alex Media, ya udah kita chill aja ya. Karena gue bukan penulis, bukan pembaca. Gue do the best aja, yang penting jadi berkat. Ya udah gitu mulainya. Terus mereka bilang, enggak kok Theo, kita yakin nih kita bisa jadi mega bestseller. Hah, mega bestseller apaan? Mega bestseller tuh kalau udah kejual 10.000 buku kok Theo. Aduh lu jangan mimpi ketinggian lah, gue bilang. Oke. Udah jadi berkat aja. Oke. Kita do the best. Yang penting gue do the best, kalian do the best, jadi berkat. Titik. Oke. Mulai. Ya itu tiba-tiba 3 bulan mega bestseller, Pak. Congrats man, gila. Jadi itu ini baru 3 bulan nih usianya. Maret ke Juni Oke. dapat predikat mega bestseller. Oke. Udah gitu kan gue kan nggak pernah ngurusin. Hah? Nah baru kemarin orang Alex Media chat gue. Kok selamat ya, bukunya jadi terlaris non fiksi 2025. Gile. Bahkan Agustus itu penjualan buku nomor 1 Gramedia Nasional. Gila. Ranking 2-nya Demon Slayer, bro. Serius? Wah keren men. Puji Keren, Tuhan keren, lah itu. Keren. Tapi total udah berapa buku yang kejual bro? Wah mungkin Almost a year berarti ya? iya 30-40 ribu kali ya. Keren. Itu kategori udah apa tuh? Super mega bintang best ya? Nah, itu udah gak ada kategori ya di atas 10.000 ya? Iya udah gak ada, itu udah anugerah Tuhan aja lah. Tapi gue mau nanya dong Teh. Lu kan gue soalnya beli buku lu juga. Gue baca apa bener-bener kayak run through semua buku lu gitu. Gue liat story lu, gue liat kayak semua kesibukan lu sekarang. Tapi let's say gini Teh, gue gak kenal lu misalnya. Anggaplah gue orang luar negeri, kita baru kenalan. Lu ngenalin diri lu sebagai apa Teh? Baru kenalan nih. Baru kenalan. Gue gak kenal lu, gue gak lihat sosial media lu, dan kita baru kenalan. Oke. Lu identifikasi diri lu sebagai? Selalu gue bilang entrepreneur dan kreator. Entrepreneur dan kreator. Iya, karena kan base gue memang entrepreneur dari 2016 sampai sekarang. Bukan penulis buku mega bestseller. Gak ada, itu gue gak pernah ngomong gue author gitu. Gak ada. Jadi gue cuma perkenalkan diri gue ya, gue memang entrepreneur yang sekarang pun entrepreneur yang di-boost sama personal branding. Gitu aja. Jadi sekarang kan semua bisnis gue jalan. Ini juga kan gue lagi tahun ini ditunggu aja, ada beberapa kolaborasi juga sama Om Ded kan. Bisnis juga. Gitu. Jadi memang jiwanya itu entrepreneur. Nah karena Tuhan udah bentuk gue sebagai entrepreneur, dan mungkin kalau background gue gak usah cerita lagi ya. Mungkin ada beberapa teman yang udah tahu. Finance juga gue selalu by praktek kan, karena hidup selalu di pinggir jurang gitu ya. Jadi itu isi kepala gue tuh yang dibentuk Tuhan bertahun-tahun. Jadinya begitu 3 tahun yang lalu kayak terpanggil untuk konten, ya keluarlah itu semua isi kepala tentang bisnis dan finance secara real. Ya udah jadilah Theo Derek yang sekarang gitu. Dulu gue nggak tahu bro, rezeki dari personal brand gede. Gue nggak tahu, diundang speaker sejam bisa dibayar segede ini. Satu video reels bisa dibayar segede ini. Gila aja. Nggak tahu. Padahal lu yang dulu gue baca kan prakatanya di buku lu tuh kayak nyokap lu tuh punya uang tabungan maksimal cuma 25 juta gitu. Dari yang 25 aja udah pembulatan ke atas bro. 22 itu udah bulatin ke atas. 25. Dari sebenarnya maksudnya background lu dari setidak ideal itu ya. Iya. Tapi kok bisa gitu? Karena gini, lu tau gak sih yang menarik ya, ketika gue baca prakata lu dan gue baca personal branding lu kan sebagai lu dikenal sebagai koko paling realistis. Iya. But your life journey
actually gak realistis menurut gue. Betul. Itu betul. Ngerti maksud itu gue? benang yang bagus banget, betul. Betul. How? Betul. Mungkin kalau lo ngomong simpelnya background gue tidak realistis menghasilkan produk seperti gue. Gitu ya. Gue akan lebih percaya ketika lu dibilang sebagai koko paling optimis gitu. Nah, gue percaya tuh. Itu angle yang bagus. Karena hidup lu anjir kayak miracle man. Dan lu masih muda banget gitu. Iya. Tapi cerita dong, maksudnya in short aja. Maksudnya kenapa lu memilih itu gitu. Koko paling realistis segala macam itu. Jadi gini bro, paradoksnya dan uniknya hidup kadang gini. Belakangan kan kita kalau lu lihat ada beberapa gorengan tentang realistis itu disandingkan dengan pesimisme. Iya kan? Lebih dekat ke situ. Ya, ini gue tidak mau main di argumen, gue main dari kisah hidup gue aja ya. Oke. Jadi justru lingkungan yang sangat chaos dan membuat gue merasa gue cuman sendiri. Jadi gini, kenapa gue bisa realistis? Karena gue adalah anak yang tidak pernah mendapatkan rasa secure dari kecil. Misal, kalau lu punya bokap, satu, biasanya yang dikasih bokap tuh rasa secure, protektor, Benar. provider. Itu nggak ada. Dua, keluarganya menengah bawah. Which is mau sekolah aja, gue bisa deg-degan nih. Anjir ujian gue masuk ruang kepala sekolah nggak ya nungguin bayaran. Jadi udah tidak ada rasa secure dari father figure, tidak ada rasa secure dari finansial. Oke. Sehingga orang yang tidak ada rasa secure sama sekali, gimana kagak realistis? Jadinya gue cuma fokus besok ulangan bagaimana, minggu depan hidup bagaimana, bulan depan hidup bagaimana, titik. Gimana cara bayar utang mama, gimana cara selesaiin cicilan, gimana caranya punya uang dengan nabung per bulan berapa. Mindsetnya nggak pernah jauh. Kenapa? Karena hidupnya selalu menghadapi kondisi real di mana antara survive atau tidak. Jadi kalau orang hidup dengan kondisi yang tiap hari fokusnya survival, berpikir jauh tiba-tiba jadi Elon Musk gitu, nggak mungkin. Kenapa? Mikirin makan besok, Pak. Nah, uniknya hidup adalah gini. Tuhan tuh menciptakan hidup untuk dijalanin, bukan dipikirin. Ya. Tanpa sadar, karena gue terbentuk frameworknya selalu do the best apa yang ada di depan mata, hasilnya nggak realistis. Kebayang ya? Ngerti. Hasilnya jadi gak realistis. Kenapa? Karena setiap hari gue hadapin dengan realistis dan maksimal. Jadi kalau manusia nih tiap hari udah lakukan yang maksimal, kan dia akan memberikan dampak yang baik untuk stakeholder. Ya nggak? Contoh, ini lu punya tim nih di sini. Mereka tiap hari do the best misalnya, gitu ya. Do the best, lakuin yang terbaik gitu ya. On time, editan bagus, etik kerja bagus. Mereka kan memberikan dampak yang baik untuk stakeholder. Bener nggak? Suatu hari kita punya kesempatan bangun media besar. Top of mind-nya siapa? Ini nih orang-orang ini tiap hari lakuin yang terbaik. Gue mau bawa dia deh. Gue mau hijack dia deh. Jadi ketika lu melakukan setiap hari yang terbaik, hasilnya bisa gak make sense. Kenapa? Karena stakeholder merasakan impact. Sama kayak gimana cara sih lu anak orang susah podcast sekali sama Om Deddy, tiba-tiba bisnis bareng. Realistis gak? Kagak. Berapa banyak yang podcast sama Om Ded? Banyak banget. Sebutin satu yang tiba-tiba sekarang bikin bisnis bareng. Bisnis apa tuh? Nah, itu nanti ya. Belum bisa spill ya? Belum bisa. Dan very happy. Om Ded juga orang yang sangat jauh dari apa yang diberitakan media gitu. Orangnya kiri banget dan kanan banget. Ketika memang mau serius angkat orang, ya komitmennya gila banget. Jadi gue tiap minggu ketemu dia nih ngobrol. Kemarin baru dari tempat dia pulang jam 10 malam. Ngobrol, kita mau bangun bisnis ke depannya, beberapa project bareng. Realistis gak? Kagak. Ya kan? Pesimis gak? Kalau pesimis hidup gue mana nyampe sini sih? Benar. Gitu. Jadi sebenarnya walaupun brandingan lu koko paling realistis, lu lebih your life etos kerja lu, cara lu berpikir lebih cenderung ke optimis berarti ya. Nah, mungkin bedanya gini, Bro. Gimana? Gue ini gak maksud agamis. Oh, lu mau kesana juga gak apa-apa. Oke. Kebetulan gue orang yang sangat sadar bahwa hidup gue tuh semuanya anugerah Tuhan. Oke. Jadi gini, ketika layering hidup sehari-hari, kontrolnya di gue. Maka realistisnya gue melakukan yang terbaik. Setelah gue melakukan yang terbaik, itu layering urusan Tuhan tuh, semesta tuh, pihak yang di atas. Mau tiba-tiba gue dibawa ke opportunity yang gak make sense, bukan kontrol gue. Oke. Sehingga gue bagi tuh. Oke. Jadinya tugas gue apa sebagai manusia? Ya tiap hari udah the best. Ini ada podcast nih ngobrol, mau jadi berkat, gue lakuin yang terbaik.
Gue sharing yang terbaik supaya teman-teman dapat berkat yang terbaik. Di luar itu bukan urusan gue. Buku. Tujuannya apa? Pelayanan. Gue mau kasih impact yang terbaik. Diundang Radit, diundang Om Ded, emang planning gue? Bukan. Emang jadi buku terlaris di Gramedia planning gue? Bukan. Tapi gue bisa loh minggu depan bikin buka kelas cara membuat buku terlaris non-fiksi Gramedia 2025. Valid gak? Valid. 100%. Valid. Bohongin orang. Kenapa bohongin? Iya orang kok gue kagak tahu strateginya. Oke. Gue cuma do the best yang ada tiap hari. Oke. Buku itu jadi dampak buat orang. Dampaknya nih berputar nih. Tuhan pakai ini menjadi sebuah hal yang bisa meningkatkan kita. Om Ded panggil, Radit panggil, ini panggil, Ko Helmi panggil, semua panggil. Gara-gara apa? Buku, Pak. Oke. Tapi gue tertarik deh. Gue tanpa bermaksud menyerang siapapun. Panas nih. Pinggir jurang dikit. Apakah lu? Karena gue baca juga di Prakata lu gitu bahwa gue bikin buku ini bermaksud untuk ABCD itu gue inget banget di paragraf keduanya gitu bahwa lu tidak bermaksud menjual kasihan, lu juga nggak bermaksud menjual kelas. Enggak. Apakah lu anti dengan orang yang menjual kelas? Pak, gue jualan kelas, Pak. Dari 2020 Coffee Meet Stocks gue jualan kelas. 2020 pandemi bisnis gue mati semua, event tutup semua. Switchingnya kemana pivotnya? Dapat momentumnya di edukasi saham. Betul. Gue jualan kelas. Gue jualan Coffee Meet Stocks. Gue jualan investasi saham itu long term. Gue jualan investasi saham itu step by step. Gue jualan investasi saham itu penambah kekayaan bukan perubah nasib. Alhasil apa? Waktu dapat momentum pandemi laku, selesainya nggak laku. Karena gue jual apa adanya. Nah di situ ketika pandemi itu gue pernah loh jualan 1 hari doang kelas buat 3 jam, omset 700 juta, bersihnya 699,850. Biaya Zoom, 150 ribunya sewa Zoom di Tokopedia. Sewa Zoom 1.000 orang. Sewa lagi. Bukan bayar spray. Jadi kalau buku boleh ngomong secara real, bisnis model kelas legit gak? Legit banget. Marginnya full. Sama kayak kita terima endorse, marginnya full, Pak. Tapi bisnis kelas itu adalah bisnis momentum. Kenapa gue bisa jalan? Karena momentumnya pandemi. Di luar itu untuk membuat kelas jalan, ini Indonesia, Pak. Kita harus bikin superhero. Nah, gue tidak cocok masuk ke ranah itu. Ranah superhero. Iya, karena gue selalu merasa yang super, I have super God, but I'm an ordinary human. Jadi gue nggak bisa nih. Gue super lo orang ikutin gue, lo orang bayar gue tuh nggak cocok buat gue. Gitu. Itulah yang lu sampai line itulah yang lu nggak cocok. Nggak cocok. Jadi gue ngerasa, iya sekarang orang bilang kalau emang jualan kelas gampang, jualan kelas dong. Lah gue goblok emang nggak bisa. Gue pernah ngasilin dari miliaran dari kelas tapi karena momentum. After that lu harus bikin momentum sendiri loh. Betul. Bikin momentum sendiri butuh bumbu, Pak. Betul. Di situ gue ngerasa tidak cocok. Tapi gue no judge. Ada yang salah nggak? Nggak ada. Dari dulu MLM juga begitu. Sorry to say, ada masanya insurance agent juga begitu. Namanya bisnis rekrutmen apa yang salah sih? Nggak ada yang salah kan? Nggak, tapi kita cocok nggak? Gue nggak cocok. That's why gue balik ke bisnis konvensional. Gue bikin agency, pameran gue hidupin lagi. Gitu. Keren. Gue suka nih kalau ngobrol sama dia kayak bener-bener kayak layering dan hikmat lu tuh kayak deep gitu loh. Gue mau nanya dong kayak itu tuh hasil dari mana sih? Apakah memang lu itu tuh orang yang constantly kayak bersaat teduh, merenung, merefleksikan semua pengalaman hidup lu dan kayak I don't know, mungkin lu tuangkan dalam tulisan atau dalam diskusi ke istri lu atau gimana sih, maksudnya semua perenungan ini lu dapat dari mana gitu? Memang gue harus bilang bahwa semua perenungan itu akan terjadi ketika lu kasih ruangnya. Jadi gue itu, jadi gini, misalnya 3 hari gue kerja kayak gini nih, ngisi acara lah, podcast segala macam gitu ya, menyampaikan aspirasi. Kalau selama 3 hari itu gue tidak punya ruang 20 menit duduk sendiri, dengerin lagu worship dan berdoa atau ngobrol lah sama Tuhan gue gitu loh. Emosi gue nggak stabil, Pak. Otak gue chaos, Pak. Kenapa? Karena gini, menurut gue ya, ini opini gue. Manusia tuh diciptakan kapabilitasnya tuh day by day. Jadi ketika 1 hari ini kita full dari pagi sampai malam, otak kita tuh penuh, hati kita tuh penuh. Kita butuh waktu cerna. What's going on today? Apa yang kita bisa pelajari hari ini? Apa yang Tuhan kasih sebagai berkat hari ini? Apa kegagalan yang bisa jadi pelajaran hari ini? Itu tuh lesson learn-nya daily.
Buat gue tidak punya waktu merenung, itu gue hilang itu. Jadi lu kebayang gak, lu tiap hari sekolah, belajar kan dari pagi sampai malam, pagi sampai malam, besoknya ujian. Tapi lu gak ada waktu duduk sendiri mempelajari apa yang seminggu ini lu udah pelajarin. Hancur otak lu pasti. Itulah yang terjadi sekarang. Kerja dong sehari 20 jam. Kerja. Mau kaya, kerja 20 jam. Kapan cernanya? Badan lu aja belum bisa cerna nih. Bisa-bisa lu sakit duluan. Jadi lama-lama kalau lu kerja tanpa memberikan ruang untuk lu evaluasi atau beristirahat, produktivitas lu akan turun terus. Lu kan zaman sekarang keren ya, kerja 20 jam sehari. Coba karyawan lu kerja 20 jam sehari, dia 3 bulan, KPI-nya turun. Drop pasti. Bukannya makin naik ya? Bukan, kenapa? Manusia tuh ada kebutuhan istirahat, ada kebutuhan berpikir, ada kebutuhan berkembang. Kalau mesin bisa kayak gitu. Manusia nggak bisa. Oke. Gitu. Paham. Menarik. Gini. Gue kalau ngelihat lu kan, lu orang yang kayak sangat-sangat apa ya? Which gue suka gitu. Gue seneng. Lu tuh orang yang kayak sangat-sangat apa ya? Mungkin bahasa dunia yang simpelnya orang kenal tuh religius lah. Lu ya kan. Lu orang yang sangat mengandalkan Tuhan. Lu orang yang selalu ya kental lah dengan kayak apa-apa lu share mengenai itu. Tapi kan kayak gue mau nanya dong, kayak firman Tuhan kan cenderung mengajarkan lu sebenarnya untuk optimis gitu. Ya. Bukan realistis gitu. Oke. Nah lo gimana? Firman Tuhan itu sangat realistis. Oh iya? Iya. Kenapa lu bilang Tuhannya tidak realistis karena kita tidak punya kemampuan mencerna apa yang di luar dunia. Ya kan? Tapi ajarannya realistis. Kenapa? Orang ajarannya buat dunia, masa dunianya dibuat gak realistis ajarannya? Lu kalau buka Amsal itu way of living semua realistis kok. Kalau mau kaya sedikit demi sedikit. Kalau lu cepet kaya pasti cepet habis. Tuh ngomongin apa? Proses. Semuanya ngomongin apa sih? Semuanya ngomongin ada jangan bermalas-malasan. Orang yang rebahan lagi, tidur lagi, kemiskinan mengejar dia. Itu semua realistis, Pak. Lu disuruh gak boleh males. Lu harus rajin. Justru firman Tuhan itu sangat realistis untuk kita hidupi. Problemnya, lu hidupin gak? Ya. Kalau lu gak hidupin, itu tidak akan realistis. Sampai realistis aja enggak ya? Enggak. Lu gak hidupin. Sama lah. Kita belajar bisnis. Gue kasih tahu. Cara manage operasional di restoran itu tuh layoutnya dari sini ke sini, circle-nya gini, flow-nya gini gitu ya. Sebelum lu bikin restoran, lu akan ngerasa buku bisnis lu gak realistis. Gak pake. The moment lu punya restoran, lu akan recall. Oh ini yang dulu gue pelajarin ternyata maksudnya ini. Dari yang gak ngerti jadi ngerti. Dari yang tidak real menjadi real. Nah, jadi kalau lu ngomong realistis itu adalah justru sumber optimisme, Pak. Oke, bukan justru yang banyak dunia tight itu menuju ke pesimisme gitu. Enggak, sesimpel lah. Kita goblok-goblokan lah, Pak. Naik mobil, ya, bensinnya full. Gue bilang ke puncak yuk. Ayo, realistis tuh. Lu lihat mobil lu, bensinnya full. Lu lihat mobil lu bukan Lamborghini. Kalau Lamborghini nggak bisa ke puncak. Lu lihat mobil lu Fortuner, oh bisa nanjak, ya kan? Lu lihat apa? Oh, mobilnya dalam kondisi bagus. Ayo ke puncak. Mobilnya sanggup ke puncak. Kondisi realnya sanggup ke puncak. Nggak mungkin dong. Gue bilang, ke puncak yuk. Mobil lu bensinnya udah kedap-kedip. Terus mobil lu belum servis 5 tahun. Terus bannya kurang angin. Terus lu bilang, anjir lu pesimis banget weh. Emang kagak ada orang bensin kedap-kedip nyampe puncak? Ada. Orang nekat. Iya, benar. Yang bertaruh ini kedap-kedip berhentinya di mana ya? Itu manusia tuh. Tapi bukankah hanya orang-orang nekat? Gue iseng mau coba nge-challenge kedalamannya gitu ya. Bukannya gue against ya, tapi bukankah orang-orang nekat yang mampu menghasilkan perubahan? Contoh menurut gue kayak kalau kita baca ke histori dunia ya, Wright bersaudara tuh orang nekat tuh. Ya. Pada akhirnya orang-orang nekat yang bisa mengubah realitas gitu. Tadinya orang berpikir gue nggak bisa terbang. Ini menarik. Oke, gimana kita harus bedah. Menurut gue setiap orang diciptakan Tuhan ada porsinya. Gue nggak mungkin bisa jadi Wright bersaudara. Kenapa? Karena biarpun gue punya mimpi, kondisi environment gue, pengetahuan gue, panggilan gue, circle gue nggak bisa diajakin ngomong cara bikin pesawat. Oke. Ngerti gak maksud gue? Ngerti. Lu bilang Kolonel Sanders bikin KFC.
Lu ngerti kan? Sampai dia ada menu ayam, pasti dalam hidupnya itu ada lintasan-lintasan di mana mungkin tantenya pernah goreng ayam, mungkin tetangganya pernah goreng ayam enak jadi inspirasi. Nggak mungkin serandom itu cuma dengan mimpi jadi sesuatu, Pak. Oke. Kalau gitu kenapa nggak Beethoven bangun pesawat? Kenapa nggak Wright bersaudara ciptain musik main piano? Kenapa beda-beda? Karena realitanya diciptakan berbeda-beda sesuai dengan kapasitasnya. Oke. Kenapa teori konten kagak kontroversi, kagak flexing, kagak kasus bisa naik? Nekat gak? Nekat. Ngapain gue lawan arus nih? Lawan segini banyak orang semua. Flexing. Bohong-bohong. Gue nyampein kebenaran nih. Lawan arus ngapain? Ngapain? Gue bukan pembaca buku, bukan penulis buku. Bukunya paling laris. Nekat gak? Nekat sih. Nekat. Di mata dunia nekat. Di mata dunia. Betul. Buat gue gak nekat. Gue realistis. Kenapa? Tuhan udah titipin di sini. Gue cuman leverage yang Tuhan kasih. Contoh, Andreas Tobing buat gue orang gila, ngapain main kripto? Kenapa? Isi otak gue saham. Kalau gue jadi Andreas Tobing yang circle-nya mungkin bahas kripto, pada detik itu dapat momentum di kripto, lu nggak nekat. Lu merealisasikan apa yang Tuhan taruh di hidup lu dengan baik dan realistis. Masalahnya orang cuma lihat hasil. Ya, benar. Orang nggak lihat prosesnya. Sekarang gini. Sorry tuh kita ambil contoh goblok-goblokan. Sekarang kalau lu di environment punya temen yang tiga-tiganya semuanya flexing jual kelas jadi kaya, jual kelas buat lu nggak nekat. Benar. Realistis. Semua lakuin itu. Emang jual mimpi nekat. Realistis. Gue punya teman-teman yang sukses dan dia bisa ajarin gue lo caranya. Itu realistis buat dia, Pak. Itu nggak nekat, Pak. Yang nekat itu buat orang misalnya kemarin siapa orang bisnis air mineral. Tiba-tiba besok lu suruh jualan kelas ya dia bingung. Itu nekat buat dia tuh. Nangkep ya? Ngerti. Jadi gue setuju sekali semua pemimpi menghasilkan sesuatu, tapi lu harus lihat di momen mereka lahir, kondisi keluarga mereka, teman-teman mereka, edukasi mereka, lingkungan mereka, buku yang mereka baca, kemampuan yang mereka punya. Kalau mereka bisa lihat itu, mereka akan bilang mereka realistis. Bukan jadi ngimpi nggak jelas di siang bolong. Bukan. Sekarang Wright bersaudara tuh pesawat ya kalau nggak salah. Pesawat. Wright bersaudara hari ini kalau katup jantungnya lemah, nggak jadi Wright bersaudara. Baru terbang. Bermimpi dong, tek, mati jantungnya. Benar. Tapi Wright bersaudara bisa jadi Wright bersaudara karena jantungnya normal. Itu realistis, Pak. Jangan orang katup jantungnya lemah mau bikin pesawat, itu gila. Kalau katup jantung lu lemah, ya lu bikin obat jantung. Itu juga visioner. Itu juga mengubah dunia. Tapi kan dari kondisi lu. Benar. Jadi realistis itu, Pak. Ya. Lu bisa bilang orang gak realistis karena lu gak injak sepatu dia. The moment lu injak sepatu dia, itu realistis. POV-nya semuanya knowledge-nya beda ya. Beda. Oke. Apakah lu percaya kayak semua orang tuh kayak lahir layaknya gini? Gue let's say pakai perumpamaan kebun binatang deh. Ada yang lahir jadi macan, ada yang lahir jadi ikan, ada yang lahir jadi kambing, ada yang lahir jadi monyet gitu. Lu percaya kayak gitu atau sebetulnya banyak di luar sana kan yang bilang kayak wah bermimpilah setinggi mungkin lu bisa jadi apa aja asal lu berani, asal lu bekerja keras gitu. Tapi apakah sebenarnya lu meyakini ikan tuh nggak bisa manjat pohon gitu, monyet tuh nggak bisa berenang, something like that? Kalau menurut gue iya. Oke. Karena Tuhan menciptakan lah sekarang gini lah. Ngapain manusia diciptain beda-beda? Ya tujuannya beda. Agree. Ngapain lu ribet-ribet sih bikin tip X, bikin pensil, bikin pulpen, bikin penghapus, bikin jangkar, bikin apalagi pensil warna, krayon, ribet amat hidup lu. Purpose-nya beda semua. Purpose-nya beda semua. Yang satu buat mewarnai, yang satu buat sketsa, yang satu buat tanda tangan, yang satu buat ngapus, yang satu buat mutihin. Beda semua. Nah, problem mereka sukses atau enggak adalah seberapa baik mereka bisa digunakan sesuai tujuan mereka diciptakan. Hari ini lu mau bilang, oh jadi Theo Derek gampang, coba aja bikin. Belum tentu lu bisa jadi gue. Kenapa? Bukan karena guanya. Ya. Karena Tuhan udah kasih gue bakat public speaking. Karena Tuhan udah kasih gue perjalanan hidup yang bisa gue ceritain di konten. Karena Tuhan udah kasih gue perjalanan spiritual yang membangun mental gue. Sehingga yang gak kelihatan itu yang ngebangun gue jadi Theo Derek. Masalahnya manusia cuma ngukur dari yang kelihatan. Yang gak kelihatannya mereka kagak mau tahu. Yaitu gila. Menurut gua. Dan yang kadang yang kelihatan juga salah lagi. Nah, itu dia. Makanya gue selalu ngomong apa? Lu udah kenal diri lu belum? Ya.
Kalau lu nggak kenal diri lu mau sukses gimana caranya? Bisanya hoki doang, abis itu jatuh lagi. Ya. So menurut lu sukses journey itu starts bukan dari melihat opportunity yang ada, tapi dari kenalin diri lu sendiri ya? Iyalah, dari kenalin diri kita sendiri. Nah, kalau kita kenal diri kita sendiri, kita tahu apa yang kita bisa. Dipoles terus. Value naik dong. Value naik, yang lu harus lakukan apa? Perluas network. Sampai ketemu orang yang butuh sama value lu. Ketemu. Jadi momentum. Oke, anggaplah gini Teh. Yang nonton ini usianya let's say di bawah 25 tahun, baru lulus kuliah, and then kayak bingung gitu loh. Kayak kan yang namanya baru lulus kuliah, kuliahnya ekonomi lagi, kayak sangat broad di sana. Dia lihat teman yang lakuin ini, teman yang lakuin ini segala macam gitu. Gimana cara lu ngajarin dia untuk lu harus kenal diri lu sendiri. Practical things-nya mereka tuh harus ngapain gitu. Practical things-nya adalah jangan ngeset goals di secara sempit. Gini, baru lulus kuliah. Ya. Mimpi gue harus jadi pengusaha. Oke. Jangan-jangan bakat lu yang lain. Jangan-jangan bakat lu ngonten. Lu cuma bisa tahu jalan lu di mana sampai lu explore. Problemnya kita tuh suka banget lihat kesuksesan orang, kita comot, kita taruh di hidup kita. Ya dia mah begitu karena dia jago di situ. Ya kalau gue goblok di situ pakai kacamata dia, gue goblok terus. Bener lagi. Nggak bisa. jadi kalau lu baru lulus kuliah, cari kacamata lu di mana, jangan pakai kacamata orang. Pakai kacamata orang malu jatuh. Tapi kan I mean gue bayangin nih, gue pernah di situasi itu gitu. Lu pasti penuh keraguan gitu loh. Yang mana gue sih gitu loh, ngerti kan? Apalagi kalau misalnya let's say gini, let's say lu memang ternyata tuh multi talented lah. Misalnya, wah lu disuruh main musik bisa, lu disuruh seni bisa, lu disuruh ini bisa. But how do you define lu tuh siapa? Gitu. Gue tuh very simple bro. Gue realistis aja balik lagi. Asik. Kalau lu punya beberapa talent yang lu bisa, yang lu perlu lihat adalah sekarang lu perlu bayarin hidup keluarga lu nggak? Oke. Kalau lu butuh ya udah yang lu suka pinggirin dulu, cari yang mana yang paling jadi duit. Oke. Selesai. Kalau hari ini bapak mama lu kaya, pinggirin yang paling jadi duit, kejar yang lu paling suka dan lu paling jago. Selesai. Nah, sama. 5 tahun lagi setelah yang tadi gue suruh pilih duit dulu udah mulai punya duit, mau kejar apa yang dia jago, kejar. Karena hidup tuh cuma fase. Kalau lu sekarang punya pondasi uang yang bagus, keluarga lu oke, lu bisa kejar bakat lu to the fullest dan lu ngasilin duit gede lagi. Benar. Bedanya adalah orang-orang yang gak punya privilege itu harus kejar pondasi makan dulu. Itunya ada, baru dia bisa kejar apa yang dia jago. Karena kadang apa yang lu jago belum tentu ngasilin duit langsung di depan mata, Pak. Make sense. Gitu. Jadi menurut gue take it simple lah. Yang penting lu jalanin daily itu the best. Ya sekarang gini lah, Pak. Gua kagak pernah kepikiran 2020 bakal jual kelas. Kerjaan gue bikin pameran. Ya udah, gue jalannya ada apa? Jual kelas, bikin. Setelah jual kelas, oh nggak cocok nih ternyata. Tapi kan gue punya cash flow. Gue maunya apa? Bisnis konvensional. Bermain nih apa? Digital. Bikin creative agency. Ya nggak? Cash flow-nya ada, creative agency jalan. Oh udah mau endemi, pameran hidup lagi. Pameran hidup lagi, bikin konten, dikasih berkat sama Tuhan, personal branding, duit jadi makin banyak segala macam. Ekosistem bisnisnya jadi. Ini kan tangga demi tangga demi tangga demi tangga yang nyambung semua. Yang kalau lu suruh gua ngomong, Teh lu udah planning dari 5 tahun lalu ya? Atau jangan-jangan waktu di rumah lu dulu yang jelek lu pernah di kaca tulis coret-coretan kan gitu orang kalau bikin konten kan? Iya, rata-rata gitu. Tempel kan? Iya. Mana ada yang gue tulis, Pak? Lu gak lakuin itu? Kagak ada. Seperti kebanyakan rata-rata ajaran-ajaran di luar sana gitu. Tidak ada manusia yang tahu dia sukses 5 tahun ke depan. Simple gini. Lu kaya banget. Lu punya anak. Anak lu jago banget jadi arsitek. Lu punya company gede banget nih. Terus lu bilang sama anak lu, ya, lu mau lanjutin usaha gua atau lu mau jadi arsitek? Kalau lu jadi arsitek, gua gak kasih lu warisan. Anak lu nanti ngomong apa? Gua buang arsitek gua. Gua ambil company-nya. Warisan lu, company kan. Terus anak itu tiba-tiba bikin cerita 5 tahun yang lalu, gue tuh punya mimpi mau jadi arsitek. Tapi ternyata Tuhan sekarang mewujudkan mimpi gue jadi lebih besar lagi, punya company kontraktor. Goblok. Artinya apa? Bullshit. Lu kan cuman menimbang opportunity apa yang ada di depan mata lu, yang lebih bagus yang mana, lu jalan. Ya hidup kayak gitu. Gitu loh. Ya. Apa bisa lu rangkai?
5 tahun yang lalu gue udah tahu bapak gue di usia 57 mau nurunin company sehingga gue sukses 5 tahun lagi. Nggak ada. Nggak ada lah Pak. Sekarang maksud gue gini lah. Pandemi nggak bikin lu sadar apa sih? Semua orang jago bikin plan bisnis, iya. Semua orang bilang apa? Bisnis harus fokus, iya. Pandemi nih, tak. Fokus lu bisa lawan pandemi nggak? Rusak langsung. Nggak bisa. Bisnis plan lu bisa lawan pandemi nggak? Enggak. Maka gue bisa bilang, yang namanya hidup, orang yang jago nggak ada. Adanya orang yang adaptasinya cepet. Kenapa gue survive? Karena adaptasi gue cepet. Offline mati, pindah online, pindah. Online kelas gak bisa bikin agensi, bikin. Agensi jalan, pameran bisa hidup lagi, pameran. Dikasih berkat lewat personal branding, jadi duit, sikat. Keren. Jalan semua. Anjir, keren lu asli. Ada gak sih kalau lu ingat-ingat selama perjalanan lu udah umur berapa? 30. 32 gue. 32 ya? 93 ya. Oke, tahun ini 33 berarti ya? Iya. Gue mau tau dong kayak perjalanan hidup lu 33 tahun terakhir. Kalau lu boleh ingat satu keputusan paling tidak realistis yang pernah lu lakukan tuh apa? Keputusan paling tidak realistis. Ada gak? Ada. Oh, apa tuh? Ada. Apa tuh? At that moment gue kira itu paling realistis. Oke. Jadi- Tapi ternyata paling nekat. Bukan paling nekat, paling gak ada guna. Oh gimana tuh, Iya. gimana? Jadi waktu gue semester 6 sebelum gue bahkan mulai bikin pameran, Oke. kan gue kan kuliah bayar sendiri, patungan sama nyokap tuh. Berarti kan gue tuh punya fixed cost, Oke. ya punya hidden cost nih. Abis ini lulus kuliah ya gue harus hidupin nyokap. Maka yang gue lakukan ngapain? Bikin skenario kalau 8 tahun kemudian gue kerja profesional dengan asumsi kenaikan gaji 10% per tahun plus THR sama bonus 14 kali gaji setahun. Duit gue totalnya ada berapa? Oke. Realistis gak itu sebenarnya buat gue? Masuk akal. Masuk akal kan? Tapi kalau lu lihat hidup gue sekarang, ada gunanya gak itu gue lakuin? Oke. Gak ada gunanya. Gak ada gunanya kan? Pada saat itu gue bisa bilang itu hal paling realistis yang gue lakuin. Oke. Dan itu kalau gue kontenin kelihatan keren. Kalau konten kelihatan keren. Bener gak? Roadmap. Roadmap. Keren. Manusia ketika mengiklankan mereka tuh powerful, keren. Aslinya lu sepowerful apa sih? Tuhan begini lu jatuh. Nah, yang terjadi dalam hidup gue apa? Tidak realistis demi tidak realistis demi tidak realistis hasilnya. Tapi cara gue jalanin hidup apa? Realistis. Realistis Dan realistis. Karena tidak realistis itu miliknya Tuhan. Realistis itu miliknya kita. Jadi ketika gue bilang, lu mau gak realistis? Emang lu siapa? Emang lu siapa? Besok lu bisa jamin gak ke gue hari ini kita taruhan sama MCM, besok lu masih hidup? Bisa gak lu jamin? Gak bisa kan? Gak bisa. Pesimis dong lu. Optimis dong. Gue ngerti maksud lo. Hah? Gue sangat-sangat ngerti. Bisa gak kita sign? Abis ini keluar jalanan gak kecelakaan sama sekali. Sign 10M. Lu bisa jamin gak keluar dari sini gak kecelakaan? Gak bisa pak. Pak, orang bangun hotel aja gempa, hotelnya hancur, lu tiba-tiba dibawa ketiban, bang mati. Pesimis anjing. Nggak ada hubungannya anjir. Ya. Lu harus optimis di dalam apa? Kontrol lu. Ya. Kalau lu nih udah dikasih kerjaan gak lakuin yang terbaik, lu bangke. Iya. Itu lu harus optimis. Tapi yang namanya di luar kontrol lu, optimis sama pesimis nggak ngaruh. Emang lu bisa ngontrol apa sih? Dalam kacamata result tuh udah gak ada artinya lagi. Gak ada artinya. Lu mau, ya sekarang sorry tuh saya lalu mau punya apa, lu mau bilang wah gue orang sorry ya paling kaya di negeri Konoha misalnya, ya kan? Besok Tuhan panggil, selesai. Mau apa lu? Sisa apa hidup lu? Bener. Gue seneng cerita dia tuh sangat relevan dan gue yakin sangat real dan kayak related lah buat teman-teman semua, khususnya kayak yang benar-benar masih benar-benar ngerintis, pengen benar-benar ngebangun karirnya, apalagi yang masih muda ya. Iya. Hidup lo. Tapi gue mau nanya, kayak gini, like mungkin ini agak kontroversial, tapi kayak sejauh apa lu berani melangkah demi ya let's say kita ngomong yang paling gampang diukur ya uang ya, let's say ya. Ada nggak sih di hidup lu pernah dapat offer gitu yang sebetulnya itu against your own principles gitu loh? Selalu lah. Lu kira brand ditempel muka gue kredibilitasnya nggak naik? Brand sampah ya tempel muka gue kredibilitasnya naik. Oke. Brand sampah berani bayar mahal. Oke. Bener nggak? Kenapa?
Karena dia butuh muka gue ditempel. Berapa banyak, tanya Dita, berapa banyak brand yang gue tolak, campaign yang gue tolak. Bahkan tawaran-tawaran yang kalau gue terima minggu depan juga gue tinggal parkir berapa mobil depan rumah beli cash. Problemnya bisa gue laporin gak duit itu kan gak tahu. Nah itu tuh area yang menurut gue tuh kayak apa ya, menarik. Gue pengen tahu sampai sejauh mana. Kadang kan gini, you know, ada orang-orang yang kayak di luar sana lah, gue nggak bilang di Indo ya, tapi let's say ada kreator luar negeri yang kayak yang mengajarkan bahwa you have to do whatever it takes to success gitu. Bahkan sampai mengorbankan your prinsip. Moral lu bahkan mungkin bisa lu korbanin, yang penting kayak oke, yang penting lu sukses gitu. Lu berani nggak korbanin semuanya, yang penting lu sukses gitu. Nah, I mean gimana ya? Lu pasti pernah melewati hal itu. Pasti dong. Dan lu respon lu sikap Pak, lu gimana? gini lah Pak, orang yang paling pengen sukses dalam keuangan adalah orang susah. Benar. Which is gua. Tapi anehnya sekarang banyak anak orang kaya lebih goblok dari gua. Gua tuh besok pulang gak cari duit, mak gua gak makan. Lu besok pulang rumah masih 3 lantai, pusingnya lebih dari gue, kan gila, ngapain? Maksud gue gini Pak, ini kalau gue ya, semua decision duit, bisnis, kalau sekarang gue orang yang gak ambisius, gue berhenti Pak. Lah kenapa sekarang nambah terus? Karena gue ambisius, tapi ambisiusnya bukan masalah uang. Gue pengen lihat sampai gue suatu hari Tuhan panggil, talenta Tuhan gue bisa kembangin, mentoknya semana ya. Dengan network yang Tuhan kasih, modal yang Tuhan kasih, pola pikir yang Tuhan kasih, mentoknya semana nih? Bisa naik terus loh ini. Tapi garis mana yang gue gak boleh ambil tadi lu bilang adalah garis-garis yang mengorbankan Tuhan gue, titik. Oke. Coba dong ceritain dong. Tuhan mau gue jadi berkat. Oke. Gue ditawarin brand. Ya. Yang jelas gue tahu kalau gue promosikan dampaknya buruk buat masyarakat. Duitnya gede banget. Duitnya gede banget. Pas propose ke gue tolak. Kenapa? Karena buat gue yang terpenting jadi berkat dan dipakai sama Tuhan. Maka duit itu nomor 2. Tapi faktor Tuhannya gue cabut ya. Cet, gak ada nih. Goblok gue ngambil itu ngapain? Orang Indonesia udah bego, dibegoin apa kurangnya sih? Ngomong kasarnya nih, orang Indonesia IQ-nya berapa kemarin? Gak tau lah. Average ya kalau di konten-konten TikTok 80 kan bercandaannya. Di bawah 90 lah. Nah, kalau kita pakai pola pikir dunia, mending gue ikut goblokin orang. Marketnya ada. Ngapain gue bikin pinter orang? Di Indonesia itu ya, sorry itu saya kasarnya nih, orang bodoh dibodohin, keluar duit, masih muja-muja orang. Mendingan gue begitulah, dipuji-puji. Lu udah gue begoin, lu bayar gue, lu seneng. Ngapain gue capek-capek edukasi orang, dikatain gila, dikatain pesimis. Gue mau bikin lu pinter, gue dikatain. Lu kalau gue goblokin, lu keluar duit lagi bayar gue. Mendingan gue goblokin lu. Sorry to say, itu realita. Bener dong? Bener. Politik aja kan gitu, sorry to say. Ya kan? Kalau lagi kayak kampanye ngapain? Turun semua bagi-bagi. Abis bagi-bagi, udah seneng kan? Ngapain gue edukasi lu tentang pemilihan yang benar? Mendingan gue nyampur di situ. Benefitnya semua buat gue. Balik lagi makanya gue bilang, purpose gue tidak di sana. Jadi ketika itu melawan purpose gue mundur. Gue juga pernah kok ditawarin offer yang, wah gila lah itu. Gue rasa 1.000 orang ditawarin 999 ambil lah. Oke. Itu. Apa tuh contohnya? Bisa share gak? Ya gue gak bisa cerita lah. Itu konfidensial lah ya. Oke. Cuma maksudnya uangnya sangat besar sekali. Konteksnya aja. Tapi kalau gue ambil, gue tidak akan bisa menceritakan Tuhan gue sepercaya diri ini. Jadi gue sempet goyang juga kayak, ambil gak ya? Aduh ambil juga aman-aman aja nih kayaknya nih gitu ya. Ya kan karena branding gue kan begini gitu ya. Oke lah gitu. Tapi gue sempat mikir, gue ngobrol sama bini gue, apa yang hilang kalau gue ambil ini? Karena manusia tuh hidup lucu bro. Setiap decision yang lu ambil tuh lu gain something, lu lose something. Lose something, exactly. Benar. Kadang orang tuh gak sadar apa yang mereka lose. Kayak orang tadi tuh lu bilang, setuju. Apapun gue korbanin, yang penting gue sukses. Goblok. Berarti lu belum bisa ngitung apa harga yang lu bayar. Satu aja gue bilang, lu korbanin kesehatan, langsung valid. Siapa yang mau korbanin kesehatan buat uang? Tapi pada nyatanya ketika lu agree dengan statement tadi, lu akan korbanin kesehatan lu buat duit. Kenapa? Lu kira stres tiap hari nyari duit, otak lu gak rusak? Rusak. Mental health lu gak rusak? Rusak. Kalau otak rusak, minimal lu ngapain? Asam lambung lu naik. Asam lambung lu naik, tenggorokan lu rusak. Dengan lu ngambil statement kayak tadi, lu tuh udah siap gak sehat. Lu sadar gak? Enggak kan?
Orang cuma mikir nggak apa-apa, yang penting duit, yang penting duit. Begitu udah kejadian lu cuma doa Tuhan, yang penting saya sehat, nggak apa-apa, ambil semua harta saya. Kan geblek, kita dikerjain sama dunia anjir. Putar-putar doang. Nah hidup kayak gitu. Ketika gue pikir-pikir tadi, oh satu hal yang gue hilang nih. Besok gue sharing dimanapun, confidence gue hilang. Karena biarpun orang nggak ada yang tahu, gue tahu, Tuhan gue tahu bahwa berkat yang dia kasih gue pakai buat ngambil jalan yang salah. Dan gue ditawarin dalam kondisi gue berkecukupan. Dalam kondisi berkecukupan aja gue geter. Apalagi orang yang nggak cukup pak. Udah pasti ambil. Udah pasti ambil. Dan gue no judge. Bukan berarti siapa lebih baik, siapa lebih buruk. Enggak, kebetulan pegangan gue di sini. Sehingga ketika gue harus korbanin ini ambil itu, gue nggak bisa. Gitu. Untungnya juga bini gue nyantai. Gue ceritain kayak gitu dia malah mikir, ngapain sih lo aneh-aneh, hidup kita udah cukup. Kan kebanyakan orang beda loh. Beda ambisi sama bini aja bisa beda loh pak. Benar. Biasanya bini gue bilang, woi gue kan juga pengen bawa tas mahal. Gitu kan ya, gue pengen nih gini. Beliin gue mobil dong. Iya kan. Kan gue bisa jadi kepikiran ya. Kayak thanks God enggak, lancar dan gue happy. Makanya gue baru bikin story barusan. Apa tuh? Hidup tenang itu mahal, bukan mewah. Oke. Ya. Karena banyak orang sekarang yang mewah hidupnya lagi nggak tenang. Tidak tenang, betul. Saya yang begini, kita yang begini, kita lagi begini, santai, tenang. Saya tenang sekali hidupnya. Tidak ada musuh, tidak mau nambah musuh, tidak mau nyari ribut. Iya, tapi terkadang kan, ya itu ya. Harga yang kita bayar untuk jangka pendek, kita tuh kadang nggak mikir jangka panjangnya gimana. Itu yang sering terjadi gitu. Sampai line mana sih? I mean separasi itu sampai mana sih? Kayak oke, sampai sini gue harus berkorban, tapi sampai sini gue nggak harus berkorban. Contoh kayak kita kan dengar lah cerita-cerita kayak bapak-bapak yang bekerja keras, banting tulang, mengorbankan segala sesuatu, tapi demi anak istrinya bisa berkecukupan, bisa makan, bisa sekolah segala macam gitu. Tapi actually kesehatannya tergerus gitu loh. Karena memang faktanya ada kan orang-orang yang dengan profesi tertentu yang memang harus mengorbankan kesehatannya gitu loh. Sampai line mana sih menurut lu kayak itu menjadi wajar sampai tidak wajar? Ini semua tuh berkaitan bro. Gue orang yang percaya decision yang lu ambil hari ini, harganya atau rewardnya lu akan nikmatin 10-15 tahun ke depan. Gini, gue gak bisa ngomong buat orang-orang yang memang tidak punya pilihan. Ya, kalau orang harus kasih makan keluarga, gak cukup, misalnya harus ojol, sehari harus narik 15 jam supaya istrinya bisa makan. Benar. Itu gue tetap acungin jempol. Biarpun gue tahu, wah ini orang juga mungkin suatu hari kesehatannya terganggu. Tapi gue gak bisa judge. Itu kebutuhan dia. Tapi buat orang-orang yang diberikan kesempatan punya penghasilan, tapi tidak mengelolanya, dan akhirnya harus kehilangan banyak hal karena tidak bertanggung jawab atas berkat yang diberikan, itu harga yang harus dia bayar. I see. Di situ bedanya. Kalau lu bilang gue, emang lu waktu awal-awal ngerintis bisnis tidur cukup kagak? Gue jam 3 pagi ngelakbanin karpet. Gue pernah kok bikin pameran. Vendor gue jam 6 sore bilang, OTW ya, siap gitu. Sampai jam 1 gak datang. Ternyata kabur. Duit gue dibawa kabur. Artinya apa? Jam 1 gue harus cari vendor dong, bener gak? Cari vendornya belum bisa datang jam 2. Artinya buru-buru kan? Artinya apa? Sesuatu yang bisa lu kerjakan 10 jam, tinggal 5 jam. Ikutlah gue ngelakbanin karpet. Segala macam, masang-masang lakban, masang-masang kabel listrik sampai subuh, sampai pagi. Itu gue harus lakuin supaya apa? Supaya hari ini gue tiap hari bisa tidur 8 jam. Ada harga yang harus dibayar. Gitu loh. Nah, kalau anak muda lebih banyak bergadang, nggak ada masalah. Namanya fase ngerintis. Tapi jangan sampai kita nggak kenal diri nih. Jangan sampai misalnya lah, ini paling simpel. Gue tuh orang yang kalau kurang tidur goblok bro. Jadi biarpun lu bilang orang sukses bangun pagi, gue harus 8 jam. Gue kalau bangun jam 9, bisa aja nih gue ke-trigger. Wah orang sukses bangun jam 5, besok gue bangun jam 5, bisa. Hancur hidup gue. Ya. Artinya kan gak relevan. Benar. Yang penting gue tahu, gue ini kalau bangun jam 5 mati. Ya jangan. Tapi kalau gue tahu gue bangun jam 5 bisa seger, ya gue silakan bangun jam 5. Kuncinya apa? Makanya gue selalu bilang, lu tahu diri lu gak? Lu kenal diri lu gak? Manusia tuh lucu pak. Ada orang dapat 100 juta stres kedikitan gara-gara lihat konten. Ada orang dapat 100 juta sangat bahagia karena circle sekitarnya cuma punya 5 juta. Spektrum hidup tuh luas banget. Makanya gue selalu bilang, ketika Om Ded tanya gue, lu bisa terms diri lu kaya gak? Gue bilang cukup. Maksudnya apa? Ketika penghasilan lu per bulan
berkali-kali lipat dari living cost lu, hidup lu nggak mungkin nggak tenang. Ya. Gimana cara lu nggak tenang? Lu hidup 10 juta nih, penghasilan lu 70 juta. Lu nggak tenangnya kenapa? Lu nggak tenang pasti karena kebodohan lu sendiri. Satu, lu bandingin sama angka sosial media. Jadi Banyak angka orang lu lain. nggak berarti. Dua, mungkin sisa 60 jutanya lu ambil apa cicilan lagi. Biar keren, mobil 50 juta sebulan. Kalau nggak ngambil gituan, tenang pak, gue selalu bilang, kalau lu mau bertambah kaya beneran, harga yang lu harus bayar adalah tidak kelihatan kaya. Kalau lu boleh membuat satu standar, jadi gitu ya, maksudnya kaya dalam definisi lu ini benar-benar yang penting kayak living cost lu, dengan lu punya penghasilan berkali-kali lipat. That's it. Nggak ada kita satu angka itu yang kita baru disepakati. ngomongin 1 bulan. Oke. Nah lu kebayang nggak, pakai logika nih ya kita ya. Aha. Lu punya penghasilan, wah puji Tuhan besar sekali 50 juta gitu ya. Lu sebulan keluar duit 20 juta doang. Berarti lu punya uang nganggur 30 juta 30. sebulan. Sebulan. Nah. Setahun 360. 3 tahun 1 miliar. Ketika lu belajar investasi bukan kalau bertambah kaya. Artinya apa? Kalau lu udah punya habit itu dan lu punya habit investasi, tidak mungkin lu tambah miskin. Berarti kan cuma tunggu waktu sampai momentumnya gulungannya bertambah terus. Tapi yang orang aim itu bukan gulungan. Yang orang aim itu udah satu kali dapat Besar. Betul. Sedangkan satu kali dapat besar itu merusak diri lu. Kenapa? Lu belum ready. Lu nggak bisa kelola, mati juga. Lu nggak bisa kelola, mati. Lu nggak bisa pertahanin, mampus yang ada. Mampus juga. Jadi ya. Benar-benar. Radit pernah ngomong hal yang keren banget menurut gua. Gimana? Duit tuh lucu. Duit tuh satu-satunya hal yang kalau lu dapat makin banyak lu nggak pernah kenyang. Kita makan aja kita tahu porsi kita kok. Bro, gue makan sop iga sama nasi setengah gue kenyang loh. Lu kasih gue 15 biarpun itu sop iga mahal sekali, gue gak akan makan. Karena malah ngerusak perut gue. Nah duit ada kayak gitu gak? Bener lagi. Gak ada. Benar-benar. Bahkan ada sampai level orang yang udah kaya sekali bisa stres karena ngeliatin angka di rekening. Padahal itu udah gak ngaruh sama kesejahteraan hidup. Nah, itu kan namanya dikerjain pikiran sendiri pak. Gue jujur ya kayak di sekarang ini gue banyak lagi menemukan orang kayak gitu. Nah kan. Banyak banget, dan kadang-kadang itu tuh kayak infect my mind juga gitu. Kadang-kadang tuh mempengaruhi gitu. Jadi kadang ada tuh kayak kok jadi nggak tenang, tapi kayak dipikir-pikir oh nggak juga gitu. Iya, hidup lu baik-baik aja habis nonton sesuatu tiba-tiba rasanya jadi nggak baik-baik aja kan. Yang lu bilang tuh benar banget. Kan dodol maksud gue. On point. Tapi sekarang gue tanya, apakah dengan bersyukur lu berhenti berprogres? Enggak. Fight terus. Apakah dengan ketika lu ngerasa cukup hari ini berarti lu melambat? Tidak. Gua hari ini kenapa maju terus? Karena gue bersyukur. That's the correct mindset of bersyukur ya. Justru karena gue bersyukur Tuhan kasih gue talenta, Tuhan kasih gue kenal lu, kenal Om Ded, kenal bini gue, kenal ini, kenal itu, punya partner, punya tim, punya duit. Masa gue segini doang? Gue dikasih senjata loh, gede-gede loh sama Tuhan. Masa nggak gue pakai senjatanya? Wah, gue makin hustling lagi. I see. Gitu. Nah ini baru mindset bersyukur yang bener nih gitu. Bukan akhirnya merasa cukup dan akhirnya ya udahlah. Iya. Itu ngelambat aja gitu. Iya sama kayak orang selalu bilang gini Pak. Wah kalau kita kejar dana pensiun, abis pensiun ngapain gak kerja? Lah lu mikir pensiun gak kerja. Sekarang gini, bayangin kalau lu bisa pensiun atau semi pensiun dalam kondisi keuangan. Otomatis lu bisa lebih menghasilkan lagi dari sebelumnya. Kenapa? Hal-hal yang lu tadinya harus lakukan dalam ikatan uang, terlepas ikatannya. Lu bisa lakuin hal yang lu suka, lu bisa lakuin hal yang lu jago. Jadi duit lagi Pak itu Pak. Betul. Agree. Bro, gue mau nanya dong sekarang kayak gini. Gue consider lu tuh very successful man. Waduh puji Tuhan. Yeah, very successful man. Lu bilang lu cukup. Tadi kita udah ngomong definisi segala macam. But gini, gue yakin lu itu lebih, kalau dari gue ngobrol sama lu ya, gue lebih ngerasa lu itu street smart dibanding book smart gitu loh. Oh, oke. Ngerti kan? Lu bener-bener kayak semua knowledge, semua wisdom lu tuh hasil dari kayak memang hasil fight lu, bukan hasil lu mempelajari teori tertentu dan lu ceritain kembali gitu loh. Tapi berhasil dari banyak sekali praktek yang lu lakukan. So tell me ke audience lah ya, kayak apa sih kayak sekarang ini kayak yang lu ngerasa tips untuk bisa kaya lu, untuk bisa sukses yang gak akan diajarin di sekolah. Oke. Ini aja lu tadi udah gak realistis. Apa tuh? Gue street smart, tapi buku gue terlaris. Bener juga. Lu bisa ngomong otak gue isinya praktek semua. Praktek kenapa semua, bukunya bisa terlaris? Gak realistis kan?
Enggak sebenarnya enggak. Tapi buat gue yang jalanin realistis. Hmm. Karena yang lu baca itu isinya pelajaran jalanan. Ya. Makanya orang beli. Mm-mm. Tuh kan beda POV ya. Betul. Nah maka Betul. kalau lu bilang ke teman-teman, mungkin gue bisa bilang gini, hidup tuh selalu masalah point of view pak. Oke. Maka yang pertama lu harus lakukan adalah, gue udah bilang, kenali strength lo apa, yang lo nggak bisa apa. Kenalin yang lu bisa ini untuk bisa lo tajemin. Kenalin yang lu nggak bisa ini untuk cari partner dan tim yang tepat. Kenalin opportunity yang lu punya itu untuk cari momentum di luar apa yang lu bisa. Kenalin ancaman atau hambatan yang lu punya itu untuk mengenali limit lu startnya, ukurnya semana. Ini SWOT analysis ini sangat menentukan kondisi lu sekarang. Nah, ketika lu udah mengenali ini, lu bisa ambil ini 4, taruh di jalan yang lu mau terusin. Mau entrepreneur, oke. Ketika lu punya 4 ini, lu tahu bisnis apa yang lu bisa jalan, siapa di sekitar lu yang bisa lu tarik, mulai dari start small-nya semana, arahnya kemana. Begitu juga dengan profesional, begitu juga dengan konten, begitu juga dengan semua okupansi yang ada. Sekarang gue bilang, bro, salah satu strength gue tuh family gue budayanya on time banget. Lu bawa on time ke entrepreneurship, lu punya kredibilitas. Lu bawa on time ke pekerjaan kantor, bawahan lu bilang, gila bos gue mah on time. Atasan lu bilang, gila nih orang on time. Kolik lu bilang, gila nih orang on time. Investor lu bilang, gila nih orang on time. Cuman dengan on time doang tuh, semua orang di semua okupansi bisa bilang apa? Keren nih orang on time. Gimana on time, tambah kredibel, tambah pinter, tambah humble, tambah supel, tambah leadership. Otomatis ketika lu mau ajak opportunity, itu orang top of mind. Ketika lu masuk top of mind, opportunity di mana? Itu yang orang selalu nanya gue, gimana ya caranya sih lu bikin konten begitu? Followers udah mau 1,3 juta nih, 3 tahun, dan lu naik terus. Ya, karena gua share sesuatu yang berdampak. Kalau ini berdampak buat lu udah gak peduli gua siapa. Karena itu berdampak buat lu gak peduli gua bawa mobil apa. Lu gak peduli gua tinggal di mana. Karena itu berdampak baik buat lu bisa ikutin. Sama, ketika gua berdampak baik buat siapa? Kolik gua. Buat siapa? Investor mungkin kalau ada, gue gak ada. Buat partner, buat tim, itu mereka semua ngelihat lu jadi top of mind. Kenapa? Kalau gue kerja gue maunya sama dia. Kalau gue bisnis gue maunya sama dia. Kalau gue campaign brand gue maunya sama dia. Agency nih, gue punya brand, punya budget, gue maunya sama dia, dia enak orangnya. Ya itu semua jadi duit gue pak. Ada agency yang ngasih gue brand banyak banget. Gue tanya, lu ngapain lempar mulu ke gue? Ya lu satu-satunya yang kagak belagu. Cuman gak belagu aja gue dapet miliaran pak. Cuman gak belagu ya. Sekarang gue balik, yang sombong ngitung gak dia hilang berapa miliar. I see. Gak belagu bisa datengin lu miliaran. Gue balik, dengan lu sombong, lu pernah hitung gak lu hilang berapa miliar? Hidup itu seperti itu ya. Jadi enjoy prosesnya. Ketika memang lu terus ditajamkan secara karakter, integritas, pengelolaan uang, network, kemampuan, tidak mungkin lu stay di tempat. Gak mungkin. Oke. Karena memang sistemnya begitu. Agree. Tapi kalau kita bicara gini, oke sekarang gue coba lebih tajamin lagi kalau misalnya kita bicara hard skills gitu. Dan ini kan kita masuk tahun 2026 Yeah. gitu. Apa sih kayak opportunities yang lu lihat di tahun ini, di tahun 2026, dan kalau ada teman-teman yang masih muda, let's say di bawah umur 25 tahun gitu. Apa sih hard skill yang mereka harus punya? Karena obviously ya, gue gak tahu lu agree sama gue atau gak, tapi menurut gue most of skills yang lu pelajari di lembaga pendidikan belum tentu kepake juga gitu loh. Tapi kalau lu lihatnya sekarang ini opportunity apa aja sih? Sekarang gini, kalau ngomongin hard skills itu sebenarnya kan depend sama apa yang lu tekunin sekarang. Kuliah lu bisa menghasilkan hard skill yang beda. Ya, betul. Workshop lu bisa menghasilkan hard skill yang beda. Justru yang menurut gue yang krusial adalah industri dan soft skill zaman sekarang. Oke. Industri itu zaman sekarang yang bisa ngasilin duit tuh nggak jauh-jauh udah pasti dari digital, social media, AI. Kenapa? Lu sekarang jadi apa? Bisa nge-stack coding, front end, back end, developer segala macam. Udah pasti kepake. Ya. Kenapa? Orang semua lagi build itu. Lu sekarang bisa bikin konten, asal tulis aja lowongan freelance.
udah pasti kepake. Semua orang bikin konten. Begitu naik dikit dia butuh freelance content creator. Lu sekarang jago ngedit. Lu tulis aja lu editor. Nggak mungkin nggak ada yang nyari. Betul. Karena poolnya lagi di situ. Ya. Nah, ketika lu udah masuk poolnya, yang bermain untuk masa depan lu adalah soft skill. Agree. Bagus apa komunikasi lu sama bos lu? Seinisiatif apa? Simple, lu punya editor. Dia bilang, bro, gue udah ngeklip 3 nih, top 3 menurut gue paling bagus. Lu cek deh. Wah bagus nih cerita. Setiap kali dia kerja dia kayak gitu. Lu akan bilang apa? Ini editor, mati pun gue bawa. Kenapa? Ngeringanin hidup gue. Gue gak ngomong apa-apa tiap hari kasih top 3 terus. Ada gak editor yang pasif? Ada. Banyak. Abis ngedit, diem, kasih link. Begitu ketemu yang inisiatif kayak tadi, tuker. Begitu lu membesar, yang inisiatif kayak tadi, orang yang lu tawarin jadi head duluan pasti. Kenapa? Gue mau culture-nya dia turun ke bawah. Ya. Jadi kalau ngomongin hard skill, itu lu tinggal lihat industri. Ketika lu udah masuk, itu challenge-nya yang berat. Gimana lu stand out? Cara lu stand out adalah balik lagi berdampak baik buat bos lu, tim lu. Ini kelihatannya simple banget pak. Tapi gue nggak bohong. Lu lihat sekarang ngomong goblok-goblokan ya. Kemarin ya sekarang kalau kita ngomong goblok-goblokan politik deh. Oke. Tapi gue nggak sebut ya siapapun. Ya. Misalnya ya negara Konoha. Lu tiba-tiba diangkat jadi wah orang yang punya jabatan banget. Orang yang terdekat lu angkat, sorry nih ya. Pasti orang yang berdampak buat lu. Betul. Selesai. Agree. Ini realita pak. Betul. Itu realita. Lu bisa bilang kenapa dia yang dipilih? Dia nggak berdampak buat lu orang, tapi dampak dia gede buat gue. Gue kasih dia. Itu realita. Dalam setiap aspek semakin lu tidak bisa digantikan dan berdampak, value lu meroket. So fokus ke value ya sebetulnya yang kayak lu bener-bener kayak selalu ajarin dan berkali-kali lu ngomongin di ngobrolan kita lah sekarang lah ya bener-bener kayak fokus tingkatin value dan value. Orang kemarin lucu banget, gue ngobrol sama brand. Brand bilang, kok Theo kerja sama lagi ya? Buset lu gue mulu. Cari yang lain apa? Kok bukannya gue gak mau nyari yang lain. Di tire lu ini udah gak tahu gue mau cari siapa. Nah sekarang bisa gak gue bikin cara memonopoli brand di industri ini? Gak ada pak. Mana gue tahu tiba-tiba di mata brand kayak begitu. Gue cuman fokus apa? Value. Udah selesai. Keren. Gitu loh. Lo keren men. Gue seneng banget dengerin. Puji Tuhan. Gue mau nanya ini dong sedikit ke personal finance lo. Kayak lo sekarang manage porto lo gimana sih? I mean kayak cash flow lo sendiri, bisnis lo berapa banyak, investasi sekarang lo lagi interestnya di apa aja, atau memang yang lagi lo konsentrasi di mana aja? Gue orang yang adaptif banget sih. Oke. Jadi karena gue tuh saving rasio gue per bulan minimal 80%. Oh, dari income? Iya. Oh. Jadi kalau income gue lagi bagus apalagi bisa 95%. Jadi gue tiap bulan tuh punya tebel cash buat nembak momentum apapun di depan muka gue. Jadi gue gak pernah pusing. Orang setahun belakangan ini investment terbaik gue itu apa? Emas. Oke. Batangan. Gue beli emas, gue gak sebut lah ya kiloannya. Gue beli kilo. Gue ada partner lagi. Dia pecah lagi. Jadi 5 gram. Segram. 25 gram. Jualin lagi. Lu bayangin gak? Itu emas. Gue beli tuh di harga 850 juta. Waktu itu. Didiemin aja naik. Itu udah didiemin naik. Dijual tiap bulan. Spread sama profit marginnya naik terus. Itu bisa kasih gue per bulan sekian persen pak. Konsisten sampai sekarang. Nah itu apa namanya? Apakah Theo Derrick jago berinvestasi? Bukan. Itu Theo Derrick adalah orang yang adaptif dan ready cash. Ketika momentumnya siap. Bisa gue bikin tiba-tiba cara menghasilkan miliaran dari kelas emas. Nggak perlu. Ujung-ujungnya pulang ke sana. Nggak perlu. Kayaknya satu hari lu bakal bikin kayaknya. Gue mau gue isi apa? Nggak bisa, macem-macem. Partner gue 2-3 tahun lalu punya showroom mobil. Akhirnya showroomnya tutup. Dia punya koneksi komunitas mobil banyak. Iya udah gue patungan beli mobil. Beli 4-5 mobil, jual, sharing profit.
Beli 4-5 mobil, jual sharing profit. Investment tuh sesimpel itu buat gua. Yang penting ada duitnya, Pak. Ya. Itu game number 1-nya ya. Lu yang harus penting punya capital liquid. dulu. Iya. Benar. Liquid. Justru gua adalah orang yang gua nggak paling benar, tapi gua adalah orang yang sangat menentang. Ini bisa kita beda pemahaman ya. Iya. Tapi gue ada orang yang sangat menentang ketika lu taruh duit di atas 90% di satu instrumen. Lu sangat diverse ya. Diverse, kenapa? Karena gue entrepreneur backgroundnya ya. Ya. Gue opportunity seeker. Gitu. Diverse. Tapi I mean risk profile lu dalam investment itu cenderung lu menilai diri lu kayak lu sangat defensif atau lu risk taker. Risk profile ini bergeser seiring dengan duit yang lu punya. Agree. Waktu gue punya duit 500 juta, investasi 300 juta jadi abu atau jadi daging, itu beresiko. Betul. Kalau duit nganggur gue 5 miliar, 300 juta gue taruh mau jadi abu atau jadi daging, bodoh amat. Berarti apa? Profil resiko gue meningkat seiring dengan modal yang gue punya, Pak. Betul. Lu kalau udah orang kaya banget, modalnya udah puluhan M, mau investment apa aja tinggal cemplungin, Pak. Selesai, Pak, perkaranya, Pak. Nggak ada itu kayak, wah lu risk profile. Risk profile berasa banget kalau duitnya nanggung memang. Benar. Apalagi kalau duit segitu-segitunya. Tapi kalau duit lu tebel, lu tinggal bagi-bagi sesuai opportunity yang ada, risk lu naik terus kok. Ya. Seiring dengan apa? Capital. Nah, lucunya, orang dengan risk profile tertinggi adalah orang paling miskin dan orang paling kaya. Betul. Yang miskin pikir nothing tulus, yang kaya juga nothing tulus. Sama nih dua nih. Jarang ada di tengah-tengah ya. Jarang ada di tengah-tengah. Karena yang di tengah-tengah naikin profil resiko tapi modal nggak naik, ujung-ujungnya dia jadi ini miskin dia. Malah jatuh miskin, benar. Malah jatuh miskin. Tapi kalau dia kapital bisa naik terus diverse, lama-lama dia nyampe sini. Udah gitu aja spektrumnya. Kita kan mainnya di tengah-tengah menuju mau ke atas nih. Ya pinter-pinter ngitung duit. Make sense. Gitu. Sangat-sangat make sense. Bro, ini gue sekarang mau main ini dong. Apa? Boleh ya terakhir ya. Jadi biasa kan gue tuh ini nanya-nanya mengenai kayak wah Bitcoin atau Ethereum gitu ya. But sama lu kali ini gue mau main this or that. Ya. Tapi this or that-nya ini kayak seputar relationship sama wealth lah ya. Seputar itu ya. Gue mau nanya dong. Ini hasil pemikiran gue pribadi dan mungkin something yang hopefully relevan lah ya. This or that-nya tuh langsung pilih atau ada penjelasan singkat? Lu boleh kayak lu boleh kalimat lah gitu. Ya lu boleh jelasin. Sangat-sangat boleh jelasin. Lu mau panjang juga nggak apa-apa. Karena kita semua mau denger wisdom dari seorang Wadaw. Dari ini dulu deh. Dari uang ya. Kaya tapi lu pilih mana? Kaya tapi anonim atau nggak punya impact atau gaji lu UMR tapi lu punya impact? Realistisnya ya? Ya. Kaya tapi anonim paling enak anjir. Sekarang gue harus terkenal supaya kaya. Kalau gue udah kaya ngapain gue terkenal anjir? Oke. Hidup di spotlight plus minus lah. Ya. Ya gue nggak, maksudnya gini, kalau Tuhan tetap mau pakai gue di sosial media, biarpun gue misal anak orang kaya banget yang private, ya gue akan keluar. Tapi kalau lu tanya gue tanpa panggilan ya, cuman antara lu mau terkenal atau lu mau kaya, bro, kaya dan private adalah kombinasi maut, bro. Agree. Benar. Lu lihat 10 orang terkaya, bapaknya mah terkenal, anaknya mah hidden enak. Bener gak? Bener. Yang kena kasus bapaknya, anaknya malah liburan di luar negeri. Benar. Enak, Pak. Benar. Oke. Lu prefer dianggap orang yang baik atau orang yang berhasil atau orang yang sukses? Waduh, dianggap baik atau orang yang sukses? Sukses kali ya? Sukses ya? Iya. Karena baik tuh sangat subjektif. Ya oke. Ya kan? Oke. Lu mau ngutang terus tiap minggu gue kasih lu duit terus, lu anggap gue baik kan? Tapi gue bikin lu gak sukses. lu jadi bangkrut. Oke, next gue mau nanya lagi. Ngelakuin pekerjaan yang lu suka tapi hidupnya pas-pasan atau ngelakuin pekerjaan yang lu gak suka tapi lu bisa kaya? Ya gak suka tapi bisa kaya lah. Gue bisa cari hal lain yang gue suka. Oke. Make sense. Sangat-sangat benar. Oke. Punya uang yang cukup untuk berhenti kerja di usia muda atau karir yang bisa bikin lu tetap relevan sampai lu tua? Duit cukup supaya lu bisa berhenti kerja di usia muda atau lu punya karir yang bisa bikin lu tetap relevan sampai lu tua? Oke. Lu pilih mana? Ini depend. Kalau gua punya tujuan hidup atau punya sebuah panggilan yang mau gua lakukan, gua pasti pilih yang pertama. Karena nih gue kutip Radit lagi nih ya. Oke. Ya, kutip Radit lagi.
pensiun itu bukan berhenti. Pensiun itu memulai. Wow. Bagus tuh. Iya. Memulai apa nih? Memulai kehidupan yang tidak terikat dengan uang, sehingga lu bisa melakukan dan memberikan karya yang terbaik tanpa dikikis sama monetary matter. Oke, make sense. Tapi kalau di titik lu sekarang lu pilih mana? Kalau di titik gue yang sekarang? Ya kebetulan kalau gue ini sekarang gue dapet sweet spot. Iya sih. Gue jadi berkat, duit nambah. Gue jadi impact, duit nambah lagi. Iya bener juga. Orang-orang terberkati sama gue juga terberkati sama brand-brand ini, sama bisnis-bisnis ini. Ya gue Tuhan kasih gue sweet spot ini menurut gue. Oke. Nice. Yang terakhir dari sisi keuangan nih ya. Ambil resiko besar demi lompatan hidup atau main aman demi stabilitas? Lu pilih mana? Ini susah. Balik lagi. Oke. Kalau background lu betul-betul ketat harus hidupin orang tua, mau nggak mau yang kedua. Main aman. Iya. Oke. Tapi kalau lu dalam kondisi yang ternyata terukur muda, masih muda, bisa ambil resiko tapi tanpa harus kalau bangkrut jadi punya hutang besar ya. Gue ambil yang pertama. Karena nggak bohong, hidup mau meningkat itu risknya. Harus lu tingkatin. Betul. Gak bisa kalau nggak. Nggak bisa kalau nggak. Oke, cool. Next, gue ke topik relationship nih. Ya, lu soalnya juga gue liat lu, waduh, kayaknya tuh sama bini lu kayak sweet. Waduh, gitu ya, pencitraan nih, bener gak? Oke, ini gue mau nanya nih, ini mungkin bakal relevan sama teman-teman khususnya masih single ya. Sukses dulu baru pacaran atau pacaran dulu dan bangun kesuksesannya bersama-sama? Lu pilih mana? Lu akan ngajar orang yang mana? Gue berangkat dari yang kedua. Oke. Tapi kalau gue punya anak. Nah, ya. Ini gue baru mau nanya kalau punya anak deh. Gue akan kasih tau yang pertama. Oke. Karena kalau lu udah sukses dulu dan lu cari orang, lu nggak bakal merepotkan orang sama sekali. Dan maksudnya di mata pasangan lu pun akan beda source of respectnya, source of submissionnya. Karena cewek tuh kalau mau submit butuh respect. Betul. Kalau nggak ada respect dia nggak akan bisa ngikutin. Jadi kalau gue punya anak, gue akan bilang ya lu kejar diri lu dulu. Ketika value lu bagus, orang-orang yang se-value akan mendekat. Itu kalau anak lu cowok. Kalau anak lu cewek sama juga? Sama lah harusnya. Oh sama aja ya? Iya. Iya lagi. Kan bisa beda tuh POV-nya. Soalnya gue udah punya anak cowok, udah punya anak cewek kan. POV-nya bisa beda. Soalnya gue mikir kalau anak gue yang cowok, gue pasti akan ajarin lu untuk sukses dulu gitu. Tapi anak gue yang cewek, gitu ya. Kayak ya tapi mungkin gue juga akan secara prinsip pengajaran tapi pertama. Tapi sukses cowok dan cewek kan beda. Nah itu justru. Cowok lu akan menyiapkan dia sebagai seorang provider leader. Exactly. Cewek lu akan mendidik dia menjadi supporter. seorang supporter. Benar. Beda, tapi kan sama-sama pengen sukses di roles-nya masing-masing. Iya sih. Tapi lu gitu ya, kalau lu sendiri berangkat dari yang kedua, tapi kalau lu akan ngajarin seseorang atau misalnya lu ngedidik orang, lu akan didik untuk yang pertama. Iya, karena gue pacaran dalam waktu gue berdua belum mikir. Oke. Semester 3 pacaran mah pacaran aja sama-sama suka. Iya. Mana ada kayak sekarang semester 3 udah punya standar TikTok. Orang di acara mana bini gue ya? Itu acara nonton 4.000 orang bro offline. Ada yang ngangkat. Cidita, gimana sih caranya pilih cowok kayak Koteo nih bisa mengenali potensi? Kata bini gue, jujur mah gue nggak mikir. Kalau gue jawab nggak mikir kayaknya branding gue jelek. Jawab apa kata dia? Akhirnya jawab apa? Nggak mikir. Jadi turunin branding. Oke, bercanda ya. Terus oke. Nih gue nanya sama lu nih. Ini lumayan krusial. Especially mungkin di kalangan cowok. Ya ini yang populer untuk ngajarin ini lagi lumayan populer lah ya. Gue nggak tahu lu kena algonya atau nggak, tapi gue lagi dapat. Lu pilih cewek yang bodoh tapi nurut atau cewek yang pintar tapi dominan? Nah, cewek bodoh tapi dia nurut. Atau cewek yang pintar tapi dia dominan. Nah, wah ini susah banget ya. Gue gak bisa menilai dari nurut atau tidaknya sih. Karena ajaran yang lagi rame sekarang itu adalah lu pilih cewek yang bodoh. Tapi gitu. Terms bodohnya apa? Gimana ya? Gue gak bilang street atau textbook ya. Ya menurut definisi masing-masing. Ya bingung kan? Iya. Let's say menurut definisi kan gak mungkin misalnya lu pulang ke rumah lu lihat, ma gue sama bapak gue masih awet ya. Bodoh nih. Gak bisa dong. Gitu. Gak bisa kan? Jadi terms bodoh dan smartnya menurut gue harus ada garis tengahnya dulu, baru kita bisa menjudge dengan fair. Oke. Nurut atau dominan lu pilih mana? Kalau gue nurut. Oke. Kalau misalnya dinaikin dikit nih, kayak kepintaran dan rebel gitu. Iya, lu lebih bisa tolerir yang mana? Nah, kalau masalah kepintaran gini, cewek smart belum tentu dewasa. Oke.
Beda nih. Iya benar. Smart tuh kerangka berpikir, cepat tangkap, knowledgeable, benar. skillful. Maturity itu adalah menurunkan ego untuk ngobrol sesama pasangan. Kalau definisi smart lu menyangkut hal yang kedua, gue pasti pilih yang smart. Oke. Karena yang gue butuh untuk berlanjut sama pasangan gue adalah ruang ngobrol. Percuma dia pinter banget diajak ngobrolnya nggak nyambung, Ketinggian gitu. Atau kita jelasin sampai Atau malu dijudge gitu. iya, karena susah gini. Orang pintar tuh kebanyakan bukan listen to understand, Pak, tapi listen to reply. Reply, ya. Kalau udah ketemu orang listen to reply, mati kita, Pak. Benar. Mau pakai hati juga nggak bisa. Udah Karena pasti dia denger buat reply doang. ujung-ujungnya berantem pasti. Iya, ujungnya kan bilang, pinter lu jawabin gue kayak gitu. Udah putus aja lah. Iya, pinter jawab, relasinya nggak pinter bagaimana? Ya. Tapi kalau cewek yang dewasa, mungkin at certain point dia lihat cowoknya udah mentok, dia bisa diem dulu bentar tuh. Kasih menang dulu cowoknya bentar. Besok digeber lagi sama dia terserah, tapi seenggaknya relasinya kan berjalan. Ya aman dulu, nggak sampai memuncak lah. Oke. Iya. Next, kalau bicara pasangan, gue mau nanya nih, lu pilih pasangan yang membuat lu merasa aman, nyaman, dicintai, atau pasangan yang bisa nge-push lu untuk menjadi lebih baik? Gimana misainnya? Oke, let's say kalau misalnya dalam argumen tadi aman nyaman itu lu akan diterima, dinurutin, dibela. Tapi kalau yang nge-push lu jadi lebih baik, dia mungkin akan defensif gitu loh sama lu dan kayak malah nyerang argumen lu dan malah kayak Oke, gini. Menurut gua, ketika lu dicintai, diterima dan disupport, tidak mungkin lu tidak mau growing. Nggak ada tuh manusia yang dicintai, disupport, dikasihi, disayang, nggak mau growing. Kecuali memang otaknya udah rusak dari awal ya. Ini kita ngomongin manusia normal nih. Biasanya responnya adalah, wah gila ya, ini gue diginiin loh, gue harus maju gitu. Tapi mungkin kalau yang tadi lu bilang satu lagi adalah, dia tidak mau menerima versi lu sebenarnya, tapi dia mau memaksakan idealisme versi lu di kepala dia. Oke. Itu udah pasti destruktif, Pak. Sama kayak lu punya anak lah. Lu bayangin dia juara matematika, ternyata dia ranking 25 di 28 orang satu kelas. Berantem lu pasti, ekspektasi lu gak ketemu. Tapi kan kalau yang pertama tadi beda. Lu bisa sayangin dia, ternyata dia jagoin musik ya. Dukung. Jadi dia. Gitu sih kalau menurut gua. Oke. Nice. Oke, ini terakhir nih. Lu pilih pasangan yang jujur tapi sering nyakitin lu atau pasangan yang ngejaga perasaan lu tapi sering nyimpen dan kayak bom waktu? Jujur. Yang jujur tapi sering nyakitin. Tapi sering nyakitin, kita bisa sama-sama membangun cara komunikasi yang baik. Oke. Misalnya lu jujur nih tapi nyakitin, gue bisa bilang, woi bahasanya pilih kali. Boleh kali diksinya ganti. Iya. Boleh kali. Jangan pakai kata goblok, pakai aja kata belum belajar. Misalnya kan. Kurang pinter lu. Ya, kita bisa sama-sama ngebangun gitu. IQ loh. 80. Itu udah kasar ya. Tapi kalau yang kedua, kalau dia nggak ngomong apa-apa, problem apa yang mau kita solve? Ya. Gitu sih menurut gua. Tiba-tiba meledak dar gitu. Lu Iya. gak tahu itu apa gitu. Iya kan seringnya orang gitu ya. Simpan. Atau bam. Bam. Waduh. Mati itu. Iya itu bahaya sih Pak. Jangan. Iya. Gitu ya. Iya. Oke. Bro, thank you banget loh. Lu udah datang, gila ini kita udah lama banget ngobrol. Dan terakhir deh, lu ada your last message lah buat teman-teman. Please go ahead. Gue suka banget dari tadi kayak gue diam terus dengerin lu ngomong seru soalnya seru. Karena gue bawel bro. Enggak sih, tapi emang maksudnya I mean lu nggak cuma bawel tapi lu tuh punya wisdom gitu. Karena ada yang cuma bawel tuh lu enak dengerinnya gitu. Ngerti kan maksud gue? Lu pasti sering lah ketemu gitu orangnya kayak ngomong terus. Iya kebayang. Please bro. Menurut gue sih teman-teman belajar melihat bahwa kualitas itu munculnya dari proses bukan dari hasil. Lu punya hasil belum tentu lu berkualitas. Karena hasil zaman sekarang itu banyak cara curang, banyak cara nipu, banyak cara apapun yang lu bisa halalin untuk tiba-tiba lu punya hasil. Tapi ketika lu punya hasil dan lu tidak berproses, mati lu pasti. Nggak akan ada yang jangka panjang. Lu boleh cari semua figur di sekitar lu yang lu ngerasa keren banget, terus cariin gue yang lebih dari 5 tahun lah usianya. Jarang. Gitu loh. Pasti ada aja dia hancur. Kenapa? Pondasinya Pak banyak gap. Bolong-bolong. Tapi kalau lu enjoy step by step, lu growing terus tangga demi tangga pondasi lu jadi, lu bisa sustainable. Dan hidup itu zaman sekarang itu
yang paling penting adalah sustainable. Karena zaman sekarang kita gampang banget digantiin. Kita gampang banget digantiin kalau tidak punya pondasi. Ya, jadi teman-teman enjoy prosesnya, semangat, dan mari berjuang. Apalagi di tahun ini ya. Benar. Itu yang tadi yang tadi dia bilang tuh bener banget. Karena gue ingat banget. Lu tau gak sih kayak gue kan terbiasa ngebaca chart kan. Karena gue kan ya backgroundnya investment. Gue emang dari dulu belajar technical analysis. Gue selalu menemukan kayak kalau ada lah istilah, lu gue yakin tahu istilah chart tuh blow off top gitu. Jadi kalau naiknya terlalu cepat, habis itu pasti down only. I don't know why. Sometimes menurut gue those kind of chart itu relevan di hidup orang. Ada orang yang kayak naiknya gitu, kayak tuh cepet banget. Tapi habis itu down only. Gitu. Dan kayak ya gue setuju banget sama yang lu bilang. Karena punya fondasi. Kebanyakan orang tuh belum sampai cerna, Pak. Kayak misalnya orang punya uang 10 juta, lu kasih 5 miliar, bisa stres dia. Kenapa? Pakai buat apa besok ya? Beli rumah segini sehat gak? Gak tahu. Beli mobil segini sehat gak? Gak tahu. Harus invest apa? Gak pernah. Gembel lagi pasti. Gembel lagi pasti. Gembel lagi. Guys, thank you banget. That's it untuk BLP kali ini, bro. Thank you so much. Thank you, bro. Thanks semoga for the jadi wisdom. berkat. Pasti jadi berkat. See you on next episode. Bye bye guys.